saya gini, saya berharap semua data bisa dipertanggungjawabkan. Sebentar dulu, kalau kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan dan ILC membiarkannya, jangan sampai orang melihat ILC ini bagian dari media menyebarkan kebohongan. Nah, bukan dulu dong. Bukan dong, karena dia juga harus jujur bahwa kapan total hutang itu didapatkan. Punya data yang mendukung pemerintah, monggo sampaikan. Sekarang kami karena oposisi ingin menjelaskan kepada publik bahwa pemerintah ini tidak capable, tidak mampu. Dalam bahasa Pak Prabowo, goblok. Itu kata Pak Prabowo. Giliran. Saya teruskan Bang Arni ya. Sejak kapan Indonesia John menjadi jubirnya? Enggak, ini waktu dia. Kita jawab berdua. Saya minta ada berhenti. Kami PKS sama Gerindra sekutu. Udah ya. Karena penakalan. Nah ya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Bisa. Iya dong. Bisa. Dan itu bukan jadi parameter karena harus kita pertanyakan. Nanti kita lihat validitas saya beritanya. tidak keluar. Kalau kemudian ternyata memang tidak ada judul berita itu, Pak Prabowo. Kalau tidak ada judul berita itu bagaimana? Ya. Enggak, gini Artinya aja. menyebarkan kebohongan gini dong. aja. Itu nanti boleh Anda Iya minta. dong. Anda minta aja nanti. Bukan. Ambil Kalau boleh tidak ada, ya. Ambil. Kalau tidak ada kan sudah disampaikan ke publik. Iya, artinya dia bertanggung jawab. Kalau dia Katanya menyebarkan yang mau tidak ada dan sudah disampaikan ke publik, yang mendiamkan itu Katanya pun mau sudah terlibat fakta. dalam kebohongan. Katanya mau berita. Saya teruskan dulu nih. Dari Tribun, daging sapi mahal. Menteri Pertanian beri saran, keong sawah sebagai pengganti. Kata netizen kreatif ya. Ini dari Tribun Sekali lagi, ya. Pak, maaf Bang Karni, kalau dia tidak bisa mempertanggungjawabkan kebenaran berita ini bagaimana? Ya, itu. Artinya begini, bukan? Jangan sampai ILC ini menjadi media untuk menyebarkan kebohongan. Ini ada di media di mana-mana. Loh, kita harus periksa Dan dong ini medianya, media resmi berizin. Bisa orang banyak dilihat. membuat berita Nanti dengan saya kemajuan teknologi kasih. seperti sekarang. Semua saya kasih sama Dian, monggo bahas ya lagi ya. Kalau Saya tidak cuma benar fokus bagaimana? banget nih. Ya. Bicara dengan kelompok yang merasa selalu benar, selalu yang merasa elektabilitasnya tinggi. Pertama ingin digarisbawahi bahwa sebagaimana tadi sudah muncul, kita sedang berkontestasi yang sehat, yang elegan, dan benar-benar mampu menawarkan kepada publik di 2019 nanti calon yang mampu membawa Indonesia menjadi lebih sejahtera, lebih maju, dan lebih bermartabat ya. Jadi kami justru gembira ya dengan tema yang sekarang karena luar biasa ya. Ini satu kampanye yang baik buat menggarisbawahi ada banyak catatan terhadap prestasi pemerintah sekarang ini ya. Dan selalu yang merasa punya banyak prestasi-prestasi. Legalisasi aset dilakukan, benar, luar biasa. Kami kasih budgetnya mendekati 5 juta bidang tanah. Tetapi Bang Karni, itu tidak merubah struktur kepemilikan secara fundamental bahwa rasio gini kita dan tanah kita tidak dikuasai oleh rakyat Indonesia. Rata-rata petani cuma punya 0,3 hektar. Gimana mau kaya? Mestinya kalau pemerintah yang cerdas bukan cuma bagi-bagi sertifikat itu loh, tetapi masuk langsung kepada inti dari masalah. Apa? Redistribusi aset. Ya, itu tidak dilakukan. Distribusi aset sedang dikerjakan oleh pemerintah. Monggo dijawab. Nih ya. Ini nggak bisa. Jangan semua ngomong. Tadi dibilang 1 triliun is a bullshit. Itu karena jumlah kita yang besar Bang Karni. Kalau begitu, karena oposisi ingin menjelaskan kepada publik bahwa pemerintah ini tidak capable, tidak mampu. Dalam bahasa Pak Prabowo, goblok.
Itu Sejak kata Pak kapan Prabowo. Giliran. Saya teruskan Bang Arni ya. Ya. Sejak kapan Indonesia- Fadli Zon menjadi jubirnya? Enggak, ini waktu dia. Kita jawab berdua. Saya minta ada berhenti dulu. Kami PKS sama Gerindra sekutu. Udah ya. Karena pernah kalah Nah ya. Tahun 90 Indonesia sudah masuk lower middle income country, sekitar 3.000-an. Sekarang tadi disebut sama Bang Karni cuma 3.500 US per kapita, bukan 1 triliun. Itu bukan karena dikumulasi. Bang Karni tahu 90 ke 2018 28 tahun Indonesia ada pada lower middle income country. Pak Rizal Ramli nanti jelasin 262 juta. Jangan percaya dengan jumlah yang besar, tapi kalau dibagi per kapita 4.700-an triliun hutang dibagi 262 juta setiap orang. Hatta bayi yang baru lahir sudah punya hutang 17 juta rupiah. Kita punya pada saat income per kapita kita 42 juta. Ya. Nah ini supaya jelas, hutang dibandingkan dengan income per kapita, hutang 15 juta, income per kapita 42 juta. Hanya sepertiga dari income per kapita. Jangan ngibul sama masyarakat. Monggo. Ini bagian dari ngibul juga. Monggo ya. Lanjut ya. Pak Karni. Kita Maksudnya gini, saya berharap semua data bisa dipertanggungjawabkan. Sebentar dulu, kalau kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan dan ILC membiarkannya, jangan sampai orang melihat ILC ini bagian dari media menyebarkan kebohongan. Nah, bukan dulu dong. Bukan dong, karena dia juga harus jujur bahwa kapan total hutang Adian itu punya didapatkan. data yang Gitu mendukung loh. pemerintah. Monggo sampaikan. sekarang Kami tidak terlalu berani, Bang Karni, untuk menggunakan dua kata ya, yang bahasanya Bang Effendi Ghazali itu kurang cerdas ya, dan panjang tangan ya. Pak Prabowo luar biasa, sangat lugas menyebut. Tangan itu kalau di Tanah Abang mahal itu. Pendek tangan baru murah. Nah makanya tetapi kami memahami, karena kadang-kadang bicara dengan kelompok yang selalu merasa benar ya, selalu merasa elektabilitasnya tinggi, selalu mengangkat yang dilakukan adalah prestasi dan prestasi. Kata-kata lugas yang Pak Prabowo katakan, nyuwun sewu, goblok dan maling, bisa jadi malah menyadarkan publik bahwa memang ada yang salah dengan bangsa ini. Dengan kata-kata yang lugas seperti yang Pak Prabowo katakan, mohon maaf, nyuwun sewu, dengan kata-kata bodoh dan maling, dan bisa kemungkinan itu adalah malah bisa menyadarkan publik bahwa ada yang salah dalam bangsa ini, ujar Mardhani Alisera. Sibuk mengandalkan kepada dua, pajak dan hutang luar negeri. Itu tanda pemerintah yang tidak kreatif. Yang bahasa Pak Prabowo, nyuwun sewu sekali lagi, pemerintah yang goblok. Nggak ada, Pak Prabowo nggak bilang pemerintah goblok. Ya, Elit. bahasanya elit ya. Maksudnya Bahasa gini, kami. Pak Karni, Ya. jangan kebablasan. Lanjut, ya. Jangan kebablasan. Makanya saya Bukan. ingatkan. Artinya pernyataan itu pun harus diralat. Bung harus minta maaf secara terbuka. Iya dong. Karena Prabowo tidak mengatakan itu. Artinya Pak Prabowo tidak sebentar. mengatakan, tapi Tadi saya mengutip bukan kata Prabowo. Tidak, saya ralat. Jangan gunakan Pak ILC untuk Prabowo menyebarkan mengatakan kebohongan. elit. Mardhani membohongi Alisera rakyat dan Prabowo-nya sendiri. Mardhani Tidak Alisera mengatakan pemerintah sekarang tidak kapabel. Kata Prabowo, Kata pemerintah saya. goblok. Tadi Bung bilang begitu. Tadi sudah Bisa saya diputar. ralat. Jangan Oke. berbohong. Udah, oke. Jangan berbohong. Udah Pak diralat. lebih baik minta Prabowo maaf. mengatakan elit, Lebih saya baik minta salah. maaf. Oke, tapi Tidak. Bung saya itu ingin wakil menggarisbawahi. Bung Dan izinkan saya tidak keluar dari yang lain kecuali kedua kata kunci tadi ya. Kata kunci pertama, nyuwun sewu sekali lagi, bahasanya
Kalau mau jadi presiden harus bisa bahasa Jawa gitu loh. Ya, nih Bang Karni, ini ada kutipan, ada parasit di produk Makarel, Menkes, cacing isinya protein. Ini cerdas atau tidak cerdas? Monggo ditimbang ya. Ini kutipan lagi. Menteri Puan minta orang miskin diet dan tidak banyak makan. Cerdas atau tidak cerdas? Monggo ditimbang. Lagi nih ya. Harga beras meroket. Menteri Puan jangan banyak makan. Ya, padahal pemerintah sudah punya semua data gitu dan semua kekuasaan. Lagi nih ya. Beritanya dulu. Harus dijelaskan itu media mana, jangan-jangan media hoax. Terserah, ini bukan semua terserah. ada. Ini dari Kita Teropong bicara- Senayan Bukan. ya. Tunggu Ini sebentar. bicara- Ini mau dijelasin bagus. Ini dari Liputan 6. Nah, saya ini sudah cari dulu dari beritanya tidak ketemu. Detik News. Lagi, semua Tidak jelas ada. saya jelasin. Bagus. Artinya bahwa ini kan cuma rekayasa propaganda. Terserah. Menurut saya begitu. Saya ngutip. bukan terserah. Nanti Kalau- dulu. enggak, Saya kalau cuma ukuran- ingin fokus di kalau dua. ukuran goblok dan tidak gobloknya dalam kontestasi pemilu, yang goblok yang tidak menang. Wakil rakyat kita ditonton jutaan orang. Siap. Kalau Bung mengatakan perkataan Prabowo seperti itu, Iya, dia udah lain lalat. persoalan. Dia udah Itu lalat. perkataan siapa? Siap. Itu perkataan siapa? Nih, Prabowo atau Mardan. kamu? Dengar. Perkataan Prabowo atau kamu? Mardani Alisera mengatakan pemerintah kamu yang bilang kata sekarang. Prabowo. Tadi udah Iya, bilang dia saya ralat. salah. Begitu minta maaf kamu. Dan minta maaf. Iya dong. Udah. Tapi jangan tetap terbiasa dengan kebohongan. Esensinya, Jangan terbiasa dengan kebohongan. Iya, Siap, udah, kamu udah. tidak bisa mendengarkan kebohongan yang benar. esensinya, Ini kayak Tidak bapak. bisa. Kayak bapak esensinya berkelahi tetap. ini. Saya ingin mengatakan pemerintah sekarang pemerintah yang tidak cerdas. Kalau Dan itu terbiasa hak berbohong, saya. kamu tidak bisa bedakan mana yang jangan benar dan mana yang bohong. Ini bertengkar. Saya minta diskusi. Loh, iya dong. Ya ada argumen nanti. Siap, Dia minta monggo. maaf pernyataan. Iya dia udah bilang minta maaf. Kalau tidak benar bagaimana? Satu yang tadi kata goblok, apakah ini masuk tidak nanti publik yang menilai. Saya terusin dulu ya. Ini dari Detik. Dikritik soal impor jeroan, mentan masyarakat beli daging hanya soal pilihan. Padahal konsumsi daging menunjukkan tingkat kecerdasan dan kemajuan, tapi dibilang cuma pilihan. Nah, lanjut. Nih dari FIFA. Cabai mahal ya, Mendak ajak warga tanam sendiri untuk cabai. Ini seolah hujan di mana kena sofa, sofanya digeser, dianggap masalah selesai. Itu goblok apa nggak goblok? Publik yang nilai ya. Dah. Tadi diangkat tentang bagi-bagi sertifikat. Ada dua, kebetulan nyun sewu saya di Komisi 2, pekerjaan besar untuk reformasi agraria. Satu, legalisasi aset. Yang kedua, redistribusi aset. Saya punya data lain Bang Karni. Ini ada 66 janji Pak Jokowi. Tapi kalau dibahas satu persatu kelamaan. Enak nanti dijadikan topik sendiri di LC yang akan datang. Siap Baik, gitu ya. Jadi inti sederhananya Bang Karni, Pak Prabowo mengatakan dengan lugas dan sepenuh hati, bangsa ini sedang ada masalah. Ada teorinya. Kalau 28 tahun kita tidak segera naik ke middle income seperti Malaysia, seperti Thailand, seperti Turki, kita punya penyakit middle income threat country. Itu peluangnya menjadi failed state besar dan besar. Data lain, 3 tahun terakhir selama Pak Jokowi memimpin terjadi deindustrialisasi. PHK banyak, buruh tiap tahun demo Bang Karni. Kenapa? Kita menjadi negeri yang tidak kreatif. Indonesia